Indonesia hari ini kita bisa melihat kemunduran baik itu dari segala bidang. Indonesia ini sekarang mundur. Apanya yang mundur, saudara? Saudara bersekolah ini karena Indonesia tidak mundur. Saudara punya profesor ini karena Indonesia maju. Sudah 6 kali laksanakan aksi untuk penolakan Omnibus Law. Ya, saya tidak setuju Omnibus Law. Tolak. Ini konsepnya sudah salah, pahamnya sudah salah. Tidak usah dibahas. Dan karena hari ini bukan suara saya yang saya sampaikan, saya adalah representasi dari masyarakat, representasi dari orang tua saya, maka dari itu saya sampaikan hari ini kepada pemangku kebijakan. Bahwasannya hari ini kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan saya rasa Bapak Profesor itu tahu akan kondisi bangsa ini dan negara ini sekarang juga. Anda, saudara Isa, tahu artinya Omnibus Law itu tahu tidak, saudara? Tahu? Coba ke sini. Apa Omnibus Law itu apa? Coba. Kalau tahu, saya jawab. Jangan-jangan saudara tidak tahu Omnibus Law. Saudara tidak ngerti Omnibus Law. Duduk. Tidak apa-apa, bagus. Saudara tidak harus tahu karena saudara mahasiswa Fakultas Pertanian. Tidak harus tahu. Cuma saya ingin ngetes dulu, kalau mau diskusi tahu artinya. Indonesia hari ini kita bisa melihat kemunduran baik itu dari segala bidang, terlebih dengan kondisi pandemi sekarang. Kenapa saya menyampaikan tadi di Indonesia adalah kemunduran dan lainnya? Saya meyakini seorang Profesor Mahfud MD begitu jeli ya, begitu tahu bagaimana kondisi permasalahan bangsa, begitu tahu bagaimana persoalan-persoalan yang ada hari ini. Nah, berbicara soal kebangsaan artinya kita berbicara seluruh elemen yang ada di bangsa ini. Kita berbicara seluruh sektor yang ada, kita berbicara seluruh elemen yang ada, baik itu dari gerakan vertikal, dari atas sampai ke bawah, dari masyarakat tertinggi sampai masyarakat rendah, atau masyarakat miskin, ataupun masyarakat kaya. Hari ini kita berbicara itu. Nah, kondisi negara sekarang, saya sedikit ingin menyinggung beberapa persoalan yang menyangkut dengan Menteri Menko Polhukam terkait isu Omnibus Law, Pak. Nah, terkait isu Omnibus Law, kita sama-sama tahu bagaimana polemik yang ada di Indonesia. Bahkan sampai hari ini kita tidak henti-hentinya untuk menyuarakan itu. Menyuarakan yang dirasakan itu tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari masyarakat kecil. Kecuali kalau kita berbicara masyarakat besar, atau masyarakat yang kaya, ataupun pengusaha. Bahkan di Universitas Andalas sendiri, saya berikan informasinya pada bapak semua yang hadir hari ini, kita sudah melakukan aksi atas nama aliansi BMSP itu sudah 6 kali laksanakan aksi untuk penolakan Omnibus Law. Yang sebagaimana RUU Cipta Kerja tersebut itu dicanangkan atau diberikan langsung oleh Bapak Menko Polhukam kepada DPR RI yang mengusulkan. Nah, dengan problematika yang ada, dengan polemik yang terjadi, hari ini tidak ada upaya sedikit pun yang kita lihat dari pemerintah ataupun dari legislatif. Saya memandang hampir sama keduanya dikarenakan tidak ada upaya untuk melihat kepada kaum-kaum yang tertindas hari ini atas kebijakan tersebut. Saya meyakini hari ini bahwasannya kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh Menko Polhukam adalah kebijakan-kebijakan yang baik setelah di kabinet sebelumnya mungkin tidak Bapak Mahfud MD gitu yang memimpin, tapi di kabinet sekarang adalah Bapak Mahfud MD. Dan ketika Bapak Mahfud MD mendapatkan jabatan itu, seluruh masyarakat Indonesia mungkin memiliki pemikiran atau memiliki keinginan yang luar biasa atau harapan yang besar. Tetapi dilihat beberapa 2 hari kerja dari kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu telah hadir RUU Cipta Kerja yang namanya Omnibus Law, dan kita menolak Omnibus Law tersebut. Dan karena hari ini bukan suara saya yang saya sampaikan, saya adalah representasi dari masyarakat, representasi dari orang tua saya, maka dari itu saya sampaikan hari ini kepada pemangku kebijakan bahwasannya hari ini kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan saya rasa Bapak Profesor itu tahu akan kondisi bangsa ini dan negara ini sekarang juga. Mohon maaf jika ada salah kata, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Anda, saudara Isa, tahu artinya Omnibus Law itu tahu tidak, saudara? Tahu? Coba ke sini. Apa Omnibus Law itu apa? Coba. Kalau tahu, saya jawab. Jangan-jangan saudara tidak tahu Omnibus Law. Apa Omnibus Law? Ya, izin Pak, kita ada kajian ya. Jadi dirasa memang kita bisa berdasarkan kajian juga. Mbak, jawab dulu Omnibus Law apa? Saya berjawab ya Pak. Tidak tahu. Ya udah, sudah tidak tahu duduk. Saya jawab sekarang. Pertanyaannya saya jawab, saudara tidak ngerti Omnibus Law. Duduk. Tidak apa-apa, bagus. Saudara tidak harus tahu karena saudara mahasiswa Fakultas Pertanian. Tidak harus tahu. Cuma saya ingin ngetes dulu, kalau mau diskusi tahu artinya. Yang kedua, yang mengajukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu bukan Menko Polhukam, Menko Perekonomian. Menko Polhukam tidak pernah mengajukan undang-undang Omnibus Law. Itu Menko Perekonomian. Tapi begini, itu bagus saudara. Kritis dan sensitif terhadap kehidupan masyarakat. Salut saudara Isa dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi begini saudara,
Saya mulai dari cerita ya. Pada suatu hari, Pak Jokowi itu pergi ke Tanjung Priok. Beliau marah. Kenapa? Karena proses investasi terhambat. Kenapa? Karena di situ terlalu banyak hukum yang menghambat. Dwelling time waktu itu. Waktu bongkar muat barang dari luar negeri itu perlu waktu 7 hari. Sudah datang, kenapa 7 hari? Kata Presiden. Pak, ini diperiksa di bea cukai, berdasar undang-undang bea cukai 1 hari. Besok diperiksa lagi dari berdasar undang-undang narkoba. Besok diperiksa lagi oleh Pol Air, polisi air, katanya ada pelanggaran. Besok diperiksa lagi oleh imigrasi. Besok sampai ada 8 pemeriksaan. Apa tidak bisa disederhanakan? Panggil Pak Norman, panggil Pak Norman Nasution ya, Darmin Nasution Pak. Ini bisa enggak nih diperpendek? Bisa Pak. Berapa hari bisa? 3 hari? Bisa. Dari 7 hari jadi 3 hari? Bisa, kata Pak Norman. Datang. Sesudah itu, berapa lama kamu menyelesaikan? Seminggu bisa Pak selesai. Sampai hari ini enggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi. Sesudah diselesaikan undang-undang bea cukainya, ternyata undang-undang imigrasinya belum diperbaiki. Masih lama lagi. Sudah undang-undang diperbaiki imigrasi, undang-undang intelijennya masih berlaku di situ. Sehingga kalau gitu diperlukan satu aturan terhadap aturan yang banyak itu. Sehingga lahirlah Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah satu aturan yang memuat masalah-masalah yang banyak menjadi satu undang-undang. Itu Omnibus Law. Kalau tidak ada Omnibus Law, diperbaiki satu-satu, selesai undang-undang pertahanannya, ternyata dihambat oleh undang-undang perpajakan. Selesai undang-undang perpajakan, ternyata dihambat oleh undang-undang intelijen. Selesai ininya, dihambat oleh undang-undang. Selesai undang-undang karantinanya, dihambat oleh undang-undang pertanian. Selesai undang-undang pertanian, dihambat oleh undang-undang kelautan. Dan selesai-selesai. Kalau gitu buat satu aturan, namanya Omnibus Law. Jadi tidak ada undang-undang Omnibus Law itu, nggak ada. Ya Omnibus Law itu nama ilmu, undang-undangnya sendiri namanya Undang-Undang Cipta Kerja, bukan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja itu mekanismenya melalui Omnibus Law. Ini belum masuk ke istilahnya dulu nih, istilahnya dulu. Istilahnya. Paham dulu, ini banyak orang nggak paham nih Omnibus Law itu apa. Loh, kok berteriak Omnibus Law belum tahu ilmunya. Omnibus Law itu artinya menyelesaikan berbagai masalah di dalam satu aturan itu Omnibus Law. Jadi kalau saudara tidak setuju, jangan Omnibus Law-nya. Undang-undang Cipta Kerja Pak, saya tidak setuju, itu benar. Kalau tidak setuju Omnibus Law berarti tidak setuju dengan ilmu. Sedang Omnibus Law itu isinya macam-macam, yang mana yang tidak Anda setuju? Ya Undang-undang Cipta Kerja itu Pak. Nah itu benar saudara. Gitu. Jadi kalau saudara nulis usul ke pemerintah nanti, kalau saudara nyebut saya tidak setuju undang-undang Omnibus Law, itu dibaca halaman pertama udah salah. Salah. Kok tidak setuju Omnibus Law? Sama tidak setuju dengan, Pak saya tidak setuju rukun Islam. Loh itu sudah jadi. Yang tidak jadi pelaksanaan rukun Islamnya tidak setuju. Boleh. Itu nama istilah ilmu. Seperti civil law. Pak saya tidak setuju civil law. Saudara setuju, tidak setuju. Civil law jangan. Satu. Saya sekarang sedang membuat Omnibus Law. Omnibus Law kelautan. Kenapa? Karena sekarang itu orang masuk ke laut, dicegat oleh Angkatan Laut, ini melanggar undang-undang pertahanan katanya. Sudah lewat pertahanan, dicegat lagi oleh imigrasi. Mana undang imigrasinya? Dicegat lagi oleh KKP, ini melanggar undang-undang kelautan. Loh, kok semua mau nahan orang? Dibuat undang-undang Omnibus Law. Satu pintu dong, buat Omnibus Law. Jadi jangan tolong ya yang mau usul Omnibus Law itu salah itu kalau tidak setuju Omnibus Law. Kalau tidak setuju Undang-Undang Cipta Kerja, betul. Kalau sudah bilang saya tidak setuju Omnibus Law, tolak. Ini konsepnya sudah salah, pahamnya sudah salah, nggak usah dibahas. Itu. Nah kadang-kadang orang tidak kuat di tingkat konseptual ini. Nah, saudara katakan gini lagi. Penting nih saudara anak muda. Saya berpikir suatu saat saudara Isa ini nanti jadi orang penting karena sangat kritis. Ya, mahasiswa harus kritis kayak gitu. Nggak tahu, nggak apa-apa, nanti kan tahu kalau salah. Itu yang penting. Gini, kalau saudara katakan, Pak, Indonesia ini sekarang mundur. Apanya yang mundur, saudara? Saudara bersekolah ini karena Indonesia tidak mundur. Saudara punya profesor ini karena Indonesia maju.
Kalau dulu belum ada Indonesia, nggak punya kita profesor. Nggak boleh orang jadi profesor. Orang mau jadi mahasiswa. Ayah saya aja dulu sampai SR, saudara. Mau masuk SMP nggak boleh oleh Belanda. Sekarang udah maju. Saudara bisa milih jadi apa saja besok. Bapak mau, saudara mau tanya, berapa? Dulu orang jadi polisi itu, saudara, yang jadi polisi itu dulu orang yang tidak Islam itu. Dulu saya takut pada polisi. Polisi itu nggak sembahyang, nggak ini. Karena didikan Belanda. Zaman dulu itu sisanya. Sembahyangnya nggak jelas. Nah sekarang polisi itu santri-santri semua. Karena Indonesia maju. Orang Islam yang pintar ngaji hafal Al-Quran sana. Jadi polisi boleh, jadi tentara boleh, jadi menteri boleh.